Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan. Dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan atau vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu menjadi bukan hutan, bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi. Ada beberapa penyebab deforestasi. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Hampir setiap tahun Indonesia dihadapi dengan bencana kebakaran hutan. Pada tahun 2015 saja tercatat 1,7 juta hektar lahan hutan terbakar dan menyebabkan bencana asap yang menimbulkan dampak serius pada pendidikan, transportasi udara, kesehatan, ekonomi, dan tentunya kerusakan lingkungan. Yang kedua, pembukaan lahan perkebunan. Pembukaan lahan perkebunan seperti kelapa sawit secara ekologis berdampak langsung terhadap angka penyusutan hutan. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor dominan penyebab kehilangan tutupan dan lahan hutan di Indonesia. Yang ketiga, perambahan hutan untuk memenuhi keinginan manusia. Salah satu penyebab deforestasi adalah adanya perambahan hutan. Masalah perambahan hutan ini sudah menjadi masalah nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan yaitu faktor ekonomi. Ketidaktahuan masyarakat sekitar hutan tentang dampak buruk perambahan hutan, adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawasan hutan, dan juga lemahnya sanksi hukum. Selanjutnya, yang keempat, program transmigrasi. Kawasan pemukiman transmigrasi terus bertambah dan akan terus berkembang yang membutuhkan area untuk mewadahi aktivitas tersebut. Di satu sisi telah terjadi perubahan tutupan lahan hutan ke tutupan lahan non-hutan, khususnya kawasan hutan yang bersentuhan langsung dengan kawasan pemukiman transmigrasi. Dan yang kelima, pertambangan dan pengeboran sumber daya alam. Kegiatan ini menyebabkan adanya bekas pertambangan di kawasan hutan yang kondisi tanahnya sudah berlubang-lubang. Jika tidak dilakukan penutupan kembali, maka kawasan tersebut akan menyebabkan dampak buruk pada kualitas dan perubahan fungsi lahan di lingkungan area di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak-dampak deforestasi. Dampak pertama dari deforestasi adalah bencana alam. Kegiatan penambangan yang tidak memikirkan konversi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan akan meningkatkan peristiwa bencana alam seperti tanah longsor maupun banjir. Yang kedua, kepunahan flora dan fauna. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan juga bisa berdampak pada kelestarian flora dan fauna. Apabila deforestasi terus dibiarkan, habitat asli mereka akan bergeser menjadi kawasan yang hanya diuntukkan bagi aktivitas manusia saja. Yang ketiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Peran hutan berperan untuk menyimpan cadangan-cadangan karbon secara besar. Hutan juga mampu menyerap karbon dioksida berlebih yang ada di udara dan mengonversi menjadi oksigen melalui proses fotosintesis yang dapat menyimpan karbon lebih dari 200 miliar ton. Sehingga deforestasi berpengaruh sangat besar terhadap perubahan iklim yang berkaitan dengan karbon-karbon yang ada di udara dan pada tanah gambut. Apabila lahan gambut kehilangan pohon di atasnya, maka akan melepaskan karbon yang tersimpan ke udara. Yang keempat, terganggunya siklus air. Hutan yang hilang akan mengakibatkan berkurangnya penguapan air tanah oleh pohon. Kondisi ini berakibat pada iklim dan cuaca yang berubah menjadi lebih kering karena curah hujan akan berkurang. Selanjutnya, pencegahan untuk mengurangi deforestasi. Ada beberapa cara untuk mencegah ataupun mengurangi deforestasi. Yang pertama adalah penebangan dengan sistem tebang pilih. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan. Dan yang ketiga adalah dengan mendaur ulang. Judul solusi yang saya tawarkan adalah mengurangi tingkat deforestasi dengan mendaur ulang sampah kertas. Dengan solusi ini akan mendukung beberapa SDG point. Yang pertama adalah poin ke-12 dari SDG point, yaitu Responsible Consumption and Reproduction. Dengan mendaur ulang kita dapat mereproduksi sampah kertas menjadi kertas yang bisa dipakai kembali. Yang kedua adalah poin ke-13 dari SDG point, yaitu Climate Action. Dengan mendaur ulang kita akan mengurangi kebutuhan pohon. Dengan begitu kita juga akan mengurangi tingkat deforestasi pohon. Dengan berkurangnya tingkat deforestasi pohon, maka perubahan iklim akan lebih terjaga atau lebih stabil. Selanjutnya adalah life on land.
Hutan merupakan tempat habitat atau tempat hidup dari satwa-satwa flora fauna yang hidup di daratan. Dengan mendaur ulang sampah kertas, kita akan mendukung hal tersebut karena mengurangi deforestasi. Jadi cara untuk mendaur ulang sampah kertas salah satunya adalah dengan membuat bubur kertas. Berikut step-step yang bisa dilakukan untuk membuat bubur kertas. Yang pertama adalah sobek kertas menjadi serpihan-serpihan kecil. Yang kedua, masukkan kertas ke dalam mangkuk. Yang ketiga, masukkan air panas ke dalam mangkuk. Selanjutnya, rendam kertas semalaman. Setelah direndam, hancurkan potongan kertas dengan tangan atau alat mengaduk adonan. Setelah dihaluskan, haluskan kembali dengan blender untuk mendapat tekstur yang lebih lembut. Selanjutnya, tambahkan air apabila bubur kertas terlalu kental. Selanjutnya, campurkan 4,5 atau 9 gram tepung kanji instan. Setelah itu, simpan bubur kertas di dalam ember atau botol berpenutup. Setelah bubur kertas jadi, tuang bubur kertas ke wajan datar. Setelah itu, letakkan lapisan pelindung anti karat di atas wajan. Angkat lapisan pelindung dari wajan. Letakkan lapisan pelindung di atas bahan berdaya serap tinggi seperti lap. Setelah itu, biarkan bubur kertas mengering selama 24 jam. Setelah dibiarkan kering, bubur kertas akan mengeras dan menjadi kertas yang bisa dipakai kembali. Dengan begitu, kita sudah mendaur ulang sampah kertas yang sudah tidak terpakai atau tidak berguna menjadi kertas yang bisa dipakai kembali. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap mengurangnya tingkat deforestasi. Sekian solusi yang bisa saya tawarkan. Terima kasih.